bisa sampai 500 PSI ya, karena kita nanti takut barangkali pipanya pecah. Nah, masih bagus ya, masih dia sampai kuat sampai 450 lebih. Jadi untuk kompresor ini masih bagus. Jadi seperti itu ya pengecekannya. Jadi pertama Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kompresor freezer rak ya teman-teman. Di sini untuk ukuran kompresornya lumayan besar. Di sini kodenya 90, sekitar 1/4 untuk kompresor ini. Jadi di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara pengecekan kompresor, baik itu, jadi ini berlaku untuk semua kompresor ya, baik itu kompresor kulkas ataupun kompresor freezer dari ukuran kecil sampai besar. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara pengecekan kompresor yang bagus atau tidak gitu. Jadi untuk pengecekan itu ada 3 tahap ya teman-teman. Pertama dari pengukuran. Dari pengukuran itu kita menggunakan AVO nantinya. Jadi kita ukur di 3 pin ini. Di 3 pin ini nanti kita akan ukur untuk memastikan bahwa lilitannya itu masih bagus atau tidak gitu. Yang kedua dengan menggunakan langsung dari listrik. Jadi langsung kita kasih tegangan 220 ke kompresor ini, apakah dia berjalan bisa kerja atau tidak. Dan yang ketiga nanti kita akan mengukur berapa tekanan pada kompresor yang kondisinya masih baik. Jadi untuk kompresor yang kondisinya masih baik itu dia maksimalnya berapa PSI untuk tekanannya gitu. Oke, jadi pertama kita cek dulu lilitannya. Jadi di sini terdapat 3 pin. Kita menggunakan kali 10 ya, karena ini untuk AVO-nya untuk kali satunya agak bermasalah, jadi kita memakai kali 10. Ini sebelumnya sudah kita kalibrasi untuk AVO-nya. Jadi kita ukur per pinnya. Nah, disitu kan ada tiga pin. Jadi untuk pin ini syaratnya itu tidak boleh short ya teman-teman. Jadi dari 3 pin ini harus terhubung semua, namun dalam catatan tidak short, jadi tidak nol hambatannya gitu. Nah ini kita ukur satu-satu, pastikan semua terukur kayak ngukur transistor ya. Kemudian kalau kalau tidak short berarti untuk lilitannya masih bagus gitu. Dan selanjutnya kita pastikan di tiap pin itu dia tidak short body, jadi tidak terhubung dengan body. Oke, jadi kita ukur satu-satu, kita tempelkan di body, terserah body mana aja. Nah ini untuk yang normal harusnya dia tidak boleh terhubung ya, karena kalau dia posisinya ada hambatan berarti untuk lilitannya sudah bermasalah. Biasanya nanti efeknya nyetrum di kompresornya. Jadi kalau teman-teman nemuin yang kompresornya ada keluhan kulkasnya nyetrum, itu bisa dari kompresornya yang bermasalah. Jadi walaupun masih bisa dingin, biasanya untuk kompresornya sudah bermasalah, jadi sudah short body, yaitu untuk kompresor wajib diganti. Oke, jadi untuk kompresor ini lilitannya masih bagus ya. Tadi kita ukur di tiap pinnya tidak short semuanya, jadi ada hambatan tapi tidak short. Kalau putus ya berarti rusak untuk lilitannya gitu. Jadi semuanya ini harus ada hambatannya. Nah untuk kompresor ini berarti untuk lilitannya masih bagus, cuman belum dikatakan bagus ya teman-teman, karena ada yang lilitannya bagus cuman dalamnya itu bahasanya ceket, jadi sekernya itu dia macet. Nah itu juga nggak bisa dipakai untuk kompresornya, jadi cuman degung aja ketika dia dinyalakan. Jadi untuk memastikannya kita menggunakan ini kabel jack power, dan kita sudah hubungkan menggunakan
PTC dan juga overload. Nah ini PTC ya, dan ini overloadnya. Sebenarnya bisa nggak pakai dua komponen ini, jadi di shotgun langsung menggunakan 220, cuman kurang akurat ya teman-teman. Jadi bagusnya itu ngecek kompresor teman-teman, kalau bisa harus ada ini dua komponen ini supaya hasilnya itu lebih akurat. Jadi kita pasang dulu PTC dan juga overloadnya ke pinnya seperti ini. Nah yang satu sendirian itu ke overload, dan yang dua jejer itu ke PTC. Kemudian langsung kita nyalakan kompresornya, kita tancapkan kabel powernya. Nah untuk kompresor sudah berbunyi ya teman-teman, sudah bekerja, jadi tidak macet ya. Biasanya kalau untuk kompresor yang kondisinya nggak bagus itu dia biasanya cuman dengung aja, cuman berbunyi dengung aja, dia nggak ada suara desis sama sekali. Nah itu untuk kompresornya bisa dipastikan dia itu ceket, jadi macet di shakernya gitu. Nah itu untuk kompresor berarti kondisinya sudah rusak gitu. Jadi walaupun lilitannya masih bagus, cuman kondisinya dia macet gitu. Itu biasanya kalau sudah dengung nanti beberapa detik overloadnya itu bakal protek, bakal putus karena panas ampernya. Dan ini kebetulan kita nggak pakai tang ampere ya teman-teman, jadi kita nggak pakai tang ampere, karena kalau ampernya tinggi pasti untuk overload itu dia pasti protek, panas, dan akhirnya putus. Nah itu walaupun nggak pakai tang ampere pun sudah kelihatan bahwa kompresor itu rusak kalau semisal overloadnya itu sampai protek gitu. Oke, jadi ini masih bagus, bisa bekerja. Kemudian kita pastikan untuk kompresor ini menggunakan tekanan ini ya, kita press. Jadi kita butuhkan manifold untuk mengukur tekanan pada kompresor ini. Untuk tekanan untuk tekanan kompresor yang bagus itu di kisaran 400 PSI lebih ya. Jadi kalau apa namanya, tekanannya masih 400 PSI lebih, berarti untuk kompresor itu masih bagus gitu. Jadi walaupun dia bisa kerja, bisa bunyi seperti ini, belum dikatakan kompresor ini bagus ya teman-teman kalau kita belum cek pressnya gitu. Itu untuk pengukuran yang akuratnya gitu. Jadi ini kita pasangkan ini manifold seperti ini. Nah kemudian kita ini tutup, jadi kita tunggu sampai tekanannya naik ya. Nah ini dia naik terus. Nah berarti masih bagus, dia masih kuat sampai 400 lebih, sampai 450. Nah harusnya dia bisa sampai 500 PSI ya, karena kita nanti takut barangkali pipanya pecah. Nah masih bagus ya, masih dia sampai kuat sampai 450 lebih. Jadi untuk kompresor ini masih bagus. Jadi seperti itu ya pengecekannya. Jadi pertama kita pastikan bahwa lilitannya itu masih bagus, tidak putus. Yang kedua kita tes menggunakan listrik langsung atau kita kasih tegangan 220 untuk memastikan bahwa shaker yang ada di dalam kompresor ini bisa bekerja dengan baik. Dan yang ketiga kita ukur tekanannya menggunakan manifold. Kalau tekanannya itu masih 400 lebih, 450 atau 500, itu berarti untuk kompresor ini dipastikan bagus. Cuman kalau tekanannya lemah, cuman 300 PSI, 200 PSI, nah itu bisa dipastikan untuk kompresornya bermasalah. Jadi tesnya itu dia lemah gitu. Oke, jadi seperti itu ya video singkat dari kami, video bagaimana cara mengecek kompresor kulkas yang baik atau tidak. Oke, barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami, berjumpa lagi di video selanjutnya.
Bye bye.